Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Setelah satu episode, Xiao Yan dan Xiao Tianlong juga berangkat dan berbaris menuju orang-orang ular. Namun, ada juga sedikit lebih banyak rasa ingin tahu tentang identitas Xiao Yan, kaisar abadi yang telah menjaga Xiao Tianlong. Beberapa kata-katanya benar-benar membuat Xiao Zantian, pemimpin klan, memilih untuk menyerah, yang harus membuat Xiao Yan merasa aneh. Tapi Xiao Tianlong tidak menjelaskan apapun kepada Xiao Yan, tetapi membawa Xiao Yan ke orang ular. Sebagai anggota klan iblis, pengetahuannya tentang klan iblis telah jauh melebihi Xiao Yan. Bahkan jika Yao Ming, yang juga anggota klan iblis, mungkin tidak kembali ke klan iblis untuk waktu yang lama, dia mungkin tidak sebaik Xiao Yan. Tianlong, memiliki Xiao Tianlong untuk membantu Xiao Yan memang jauh lebih mudah. Namun, Xiao Tianlong perlu membayar harga tertentu agar Xiao Yan melakukan semua ini. Setelah Xiao Tianlong membantu Xiao Yan menemukan Cailin dan Xiao Xiao, sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk menyadari nilainya. Pada saat itu, Xiao Yan tidak punya alasan untuk menolak, tentu saja, ini adalah cerita lain. Orang ular, tubuh bagian atas adalah manusia, dan tubuh bagian bawah adalah ular. Ketika mereka berkultivasi ke tingkat tertentu, mereka dapat mengubah ekor ular menjadi kaki, yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Orang-orang ular asli adalah keluarga yang sangat kuat di antara klan iblis, dan hubungan mereka dengan orang suci juga sangat dekat. Namun, dengan jatuhnya orang suci sebelumnya, kekuatan darah orang-orang ular menjadi lebih tipis, dan bakat di antara orang-orang ular berangsur-angsur menjadi semakin kurus. Meskipun orang-orang ular saat ini jauh lebih kuat dari keluarga biasa, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan klan besar dari klan iblis. Namun, sekarang, dengan kembalinya orang suci, orang ularlah yang paling diuntungkan. Oleh karena itu, bahkan jika monster telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, orang ular adalah pendukung setia dari garis keturunan orang suci. Karena mereka tahu bahwa jika orang suci itu rusak, tidak mungkin lagi bagi orang-orang ular untuk mencapai kejayaan masa lalu. Pada saat ini, di aula tertentu dari orang-orang ular, semua orang kuat di orang-orang ular berkumpul, dan yang pertama adalah seorang wanita dengan gaun merah. Leng Yan, mempesona, sedingin es, orang seperti itu yang duduk di sana membawa godaan yang kuat, tetapi juga memberi orang tekanan besar. Orang ini secara alami adalah Cailin. Saat ini, identitasnya mungkin lebih tepat untuk menggambarkan identitasnya sebagai Ratu Medusa. Mengandalkan kekuatan kuat dari 9 warna Sky Swallowing Python dan hubungan antara dia dan King Lin, adalah logis untuk menjadi Medusa Queen of the Snake Human Race yang baru, yang bertanggung jawab atas ras ini yang memiliki status sangat spesial di monster balapan. Ada juga sosok cantik di samping Cailin. Dibandingkan dengan kecantikan dingin Cailin, sosok ini tampaknya jauh lebih spiritual, tetapi masih mewarisi pesona yang dimiliki ibunya, dan tubuhnya yang indah terbungkus rapat, tetapi gaya itu memancarkan masih tidak bisa membantu tetapi membuat orang jatuh ke dalamnya. Namun, sosok ini hampir dipastikan menjadi ratu manusia ular berikutnya, meski tidak ada yang tahu kapan Cailin akan lengser sebagai ratu. Orang ini secara alami adalah Xiao Xiao. Xiao Xiao bukan hanya putri Cailin, tetapi juga tangan kanan Cailin, dan tentu saja salah satu dari sedikit alkemis di antara orang ular. Mungkin karena identitas Xiao Xiao, atau karena sang alkemis memiliki pengaruh besar pada manusia ular, sang alkemis masih memiliki status yang relatif tinggi di antara manusia ular. Namun, ular adalah hewan betina, dan apinya sangat terkendali pada mereka, oleh karena itu, sebenarnya tidak banyak alkemis di seluruh ras manusia ular. Dan meskipun Xiao Xiao mengatakan bahwa dia menggabungkan jiwa ular sanca menelan yang berwarna-warni, dia masih memiliki darah manusia, jadi dia bisa menyingkirkan pengekangan ini dan menjadi seorang apoteker. Namun, ada suasana yang menyedihkan di aula besar ini saat ini, dan itu sangat menyedihkan. Sejak kembalinya gadis suci, orang ular telah bangga pada diri mereka sendiri, dan kekuatan seluruh ras juga telah berkembang. Namun, berita yang dibawa kembali oleh Cailin dan berita dari ras monster telah sepenuhnya melemparkan orang ular menjadi panik tengah. Situasi spesifiknya seperti ini. Sekarang telah ditentukan, Bray brengsek itu telah melancarkan kudeta. Meskipun imam besar telah terjerat dalam Bray untuk sementara waktu, tetapi begitu Bray membebaskan diri, maka kami takut kami akan menderita bencana.
Sebelum membuat keputusan, saya berharap untuk mendengar pendapat Anda. Di atas tempat pertama, mata Kailin menyapu ke atas tokoh-tokoh ular Pepel. Dan ketika kata-kata Cailin jatuh, aula yang awalnya sunyi juga menjadi mendidih pada saat ini. Patriark, bukankah Jenderal Yuchan memiliki kekuatan yang sama dengan Jenderal Bray? Lalu mengapa Jenderal Yuchan tidak berdiri saat ini? Para penjaga di bawah Jenderal Yuchan telah mengumpulkan kekuatan tempur yang sangat kuat di antara klan iblis dan itu tidak bisa dihindari, tidak melawan Bray. Ya, sebagai penjaga yang mulia gadis suci, bukankah dia harus berdiri saat ini? Titik titik titik. Pada saat ini, di aula, satu demi satu sosok tanpa ragu menggantungkan harapan mereka pada Yuchan. Kekuatan Bray di klan iblis jelas bagi semua orang. Orang biasa sama sekali bukan lawannya. Kecuali Yuchan, saya khawatir tidak ada yang menjadi lawan Bray. Dan ketika Kailin mendengar ini, dia juga sakit kepala. Dia hanya berbicara dengan tetua yang sedikit lebih kuat di klan Ji tentang masalah Yuchan. Semua orang memutuskan untuk menyimpan berita ini saat ini. Juga bersembunyi. Lagi pula, jika masalah Yuchan bocor, maka bayangan keputusasaan juga dapat dihasilkan pada manusia ular. Kemudian pada saat itu, mungkin seluruh manusia ular akan mengalahkan diri sendiri. Jenderal Yuchan secara alami akan berdiri dan menghadapi Bray. Tapi garis keturunan Saintes sudah lemah. Bahkan jika Jenderal Yuchan benar-benar memblokir Bray, masih ada sekelompok harimau dan serigala di bawah Bray, dan Bray telah membuat langkah seperti itu, maka secara alami tidak akan ada belas kasihan. Yang harus kita pertimbangkan sekarang adalah bagaimana mempertahankan seluruh kekuatan. Pada saat ini, sosok sesepuh kepala manusia ular bercampur dengan dendam, menekan semua suara di istana. Dan saat suara itu jatuh, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Meskipun dikatakan bahwa Yuchan dan Bray secara kolektif dikenal sebagai saudara kembar dari klan iblis, itu tidak berarti bahwa kekuatan bawahan Yuchan dapat menandingi kekuatan Lai. Terlebih lagi, apa yang tidak mereka katakan adalah bahwa wanita itu saat ini masih hidup dan mati. Wajah Kailin juga penuh dengan kesedihan, meskipun dia telah meningkatkan kekuatannya selama bertahun-tahun. Jika Bray mulai sedikit lebih lambat, dia tidak perlu bekerja terlalu keras ketika dia tumbuh dewasa, tetapi masih terlalu dini. Di aula utama, setelah beberapa saat kesepian, ia kembali mendidih. Tetapi sesosok berjalan dengan panik dan berkata, "Patriark, itu tidak baik, beberapa mayat klan ditemukan di luar klan saya." Diam, ada keheningan yang mati, dan pada saat ini, benar-benar sunyi di aula. Pada saat kritis ini, kalimat ini tidak diragukan lagi membawa gelombang ketakutan bagi semua klan di manusia ular. Apakah ini pertanda sebelum genosida? Orang-orang ular terkait erat dengan orang suci. Jika ada kudeta di antara klan iblis, maka orang-orang ular secara alami akan diserang pertama kali. Dan berita yang datang saat ini sudah merupakan deklarasi perang di mata banyak orang. Patriark ini, ketika mendengar berita ini saat ini, bahkan beberapa klan yang bijaksana menjadi cemas. Mereka yang berani mengambil tindakan terhadap orang ular secara alami tidak akan lemah dan lemah. Pada saat ini, mereka harus mengirim yang kuat untuk memeriksa berita. Itu yang paling penting. Cailin mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka silakan pergi ke para tetua untuk memeriksa berita. Semuanya tentang keselamatan Anda sendiri. Jika ada berita, segera kirim kembali, dan kirim pesanan, dan seluruh klan akan memasuki keadaan persiapan. Ketika kata-kata Cailin jatuh, Penatua Agung membungkuk sedikit dan berjalan keluar dari aula. Sebagai Penatua Agung Rakyat Ular, kekuatannya telah mencapai puncak Kaisar Abadi sejak lama, dan dia hanya garis tipis dari yang tertinggi abadi di dunia ini. Sekarang Bray dan semua Immortal Supremes di bawahnya terperangkap di Hall of Scientists, jadi di mata banyak klan, kali ini Elder pertama yang dikirim dapat sepenuhnya meneruskan situasi pertempuran di luar. Setelah Penatua Agung pergi, seluruh aula menjadi panik lagi. Banyak orang tidak bisa duduk diam sama sekali, tetapi yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menunggu berita dengan tenang. Xiao Xiao melirik ke aula dan kemudian berkata kepada Cailin, "Ibu, situasi saat ini mungkin tidak baik untuk kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Meskipun Xiao Xiao masih muda, dia sudah memiliki beberapa keterampilan saat ini, tetapi dalam menghadapi krisis kehancuran ini, masih agak sulit untuk membuat pilihan. Cailin melirik Xiao Xiao, dan pemandangan di aula gadis suci tidak bisa tidak datang ke pikiran, harapan imam besar untuknya, dan apa yang dilakukan King Lin untuknya. Pada saat ini, dia mungkin harus melakukan sesuatu untuk membalas mereka.
Tapi sekarang kekuatannya sedikit lemah. Jika dia bisa. Jenderal Qingning, bisakah aku menyusahkanmu untuk memeriksanya? Cailin ragu-ragu sejenak tetapi mengatakan kalimat ini ke arah di belakangnya. Meskipun kekuatan tetua pertama sangat kuat, Cailin masih sedikit khawatir. Orang-orang ular telah memasuki keadaan persiapan beberapa hari yang lalu, tetapi Cailin samar-samar merasa itu tidak cukup. Pasif. Ya, sesosok rendah lewat dari belakang, dan kemudian sesosok diam-diam meninggalkan aula. Adegan ini dilakukan dengan sangat diam-diam oleh Cailin, dan beberapa orang ular panik saat ini, jadi tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Ibu, masih terlalu dini untuk membiarkan Jenderal Qingning mengambil tindakan sekarang. Tindakan Cailin secara alami tidak menyembunyikan Xiao Xiao, jadi Xiao Xiao tidak bisa tidak menanyakan kalimat ini. Cailin menggelengkan kepalanya, lalu menyentuh dahi Cailin, dan berkata dengan sedikit sayang, pasti tidak salah untuk melakukan lebih banyak persiapan. Jika saat terburuk benar-benar datang, maka ibu bahkan jika Anda mempertaruhkan hidup Anda sendiri, Anda pasti akan keluar dari sini. Cailin memandang Xiao Xiao, dan sosok lain tidak bisa tidak muncul di benaknya. Pada awalnya, dia menjadi istri Xiao Yan secara tidak sengaja, yang membuat titik balik dalam hidupnya, sehingga titik balik dalam hidupnya bukan lagi seseorang, dan dia memiliki sesuatu yang perlu dia lindungi. Dan Xiao Xiao melihat senyum langka di wajah Cailin dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya, tapi sosok Xiao Yan juga muncul di benaknya. Dalam setiap kesusahan sebelumnya, Xiao Yan ada di sana untuk membalikkan keadaan. Tapi kali ini, saya tidak tahu apakah Xiao Yan akan muncul lagi. Namun, ini tampaknya tidak realistis. Kali ini, lawan mereka benar-benar terlalu kuat. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa tingkat pertumbuhannya sangat cepat, jarak antara dia dan mereka yang sudah berdiri di puncak dunia sejak awal masih terlalu besar. Tidak ada cara untuk menutupi celah ini kecuali waktu. Di luar arai pelindung rakyat ular, Qingning berjalan keluar langsung dari wilayah orang-orang ular. Tetapi ketika dia baru saja keluar, sudah ada bau darah yang kuat dari permukaan. Meskipun orang ular telah memberitahu klan untuk kembali ke klan dengan cepat, tetapi bagaimanapun, banyak orang tidak mengejar pembukaan formasi penjaga. Tetapi pada saat ini, bau darah yang tercium di depan orang ular adalah itu, orang-orang ular tinggal di belakang. Mata Qingning menyapu penonton, dan akhirnya tertarik oleh arah di kejauhan, dan kemudian terbang ke arah itu. Orang-orang ular, klan iblis milik keluarga langsung di bawah saintes. Akhirnya seorang pria yang baik keluar. Ketika Qingning berhenti, sebuah suara telah muncul di telinga Qingning. Itu hanya kalimat seperti itu, tapi Qingning tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia sebenarnya tidak menemukan sosok pihak lain sama sekali, cukup untuk melihat kekuatan pihak lain. Sesosok muncul dari kehampaan, melirik Qingning dan berkata, kamu harus keluar untuk menemukan orang ini. Di tangan sosok ini adalah penatua agung yang baru saja keluar dari orang ular, tetapi penatua besar orang ular ini berlumuran darah dan ditangkap oleh sosok itu, dan tubuh bagian bawahnya telah berubah menjadi ekor ular, meskipun telah dibinasakan, itu masih tak terkalahkan. Hanya saja saat ini, dia tertangkap di tangan lawan, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Siapa kamu? Sepertinya kamu tidak termasuk dalam klan iblis kami. Qingning melihat sosok itu dan berkata, siapa aku? Kalau begitu kita akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan, tapi sebelum itu. Semangat juang di tangan kiri sosok itu telah mengembun menjadi bilah tajam. Sebelum Qingning sempat bereaksi, bilah tajam di tangannya, tangan telah memotong pisau panjang di tangannya ke ekor ular. Manusia sepertinya bisa hidup tanpa kaki. Aku ingin tahu apakah manusia ular bisa hidup tanpa ekornya. Di bawah tatapan Qingning, tubuh penatua agung di depannya terpotong menjadi dua. Dan teriakan keluar dari mulut penatua agung, dan darah yang disemprotkan berserakan di tanah. Bau darah di seluruh udara juga menjadi lebih kental saat ini. Bajingan, aku tidak bisa membiarkanmu. Qingning melihat pemandangan ini, dan gelombang kemarahan membubung ke langit. Kalimat ini, bahkan si kembar dari klan iblismu, Brai dan Yuchan, tidak memiliki kualifikasi. Orang di seberang menggelengkan kepalanya dan berkata, suara seperti itu terdengar bagus, apakah kamu ingin mencobanya? Salah satunya adalah Letnan Jenderal Yuchan, Immortal Supreme yang bertanggung jawab atas Saintes Guard. Meskipun orang lain tidak jelas siapa dia, dilihat dari situasi tembakannya, kekuatannya pasti sangat kuat, bagaimana bisa? Dia ada di sini, bertemu dengan dua orang ini.
Dan ketika Qing Ying menghadapi pria kuat yang tiba-tiba muncul, di suatu tempat dua orang merasakan tekanan dari langit. Dan pada saat ini, mereka juga diam-diam menghela nafas bahwa keberuntungan mereka tidak terlalu baik. Karakter tingkat Immortal Supreme selalu menjadi orang-orang yang melihat naga tetapi bukan akhir sebelum makam darah memicu badai ini. Tetapi karena makam darah menyebabkan badai Immortal Supremes yang tersembunyi akhirnya tidak bisa tidak mengambil tindakan. Penampilan orang-orang ini tidak diragukan lagi akan membawa tantangan besar bagi mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan. Dan Xiao Yan merasakan atmosfer menyebar di langit, dan kondisinya relatif baik. Lagi pula, bukan karena Xiao Yan belum pernah melihat barisan yang lebih menakutkan. Ketika dia berada di kota Roh Kudus, Xiao Yan sudah mengalami tekanan dari Dewa Dou. Meskipun tekanan semacam ini kuat, itu masih jauh lebih buruk di depan Dewa Dou. Mari kita hindari sedikit. Meskipun pertempuran di tingkat Immortal Supreme sangat sengit, kekuatan kita tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Xiao Tianlong melirik Xiao Yan, dan bagaimanapun juga, dia punya rencana untuk pergi sementara. Meskipun mereka mengatakan bahwa orang ular sudah terlihat, mereka juga tahu bahwa begitu mereka dipengaruhi oleh pertempuran tingkat agung abadi, mereka mungkin kalah, kehidupan mereka. Xiao Yan mengangguk meskipun tingkat pertumbuhannya cepat, dia masih jauh lebih buruk daripada orang-orang itu. Apakah orang lain dari Bray? Xiao Yan melirik Immortal Supreme di seberang Qing Ying, dan masih tidak bisa tidak menanyakan kalimat ini. Orang di depan Qing Ying memiliki rambut merah cerah berkibar seperti darah, dan sehelai rambut panjang di sebelah kiri tersebar di depannya, hampir sepenuhnya menutupi mata kirinya. Sedikit olok-olok kucing dan tikus. Yang paling penting adalah tidak ada jejak darah di tubuhnya, tetapi itu masih membuat orang merasa ada bau darah yang keluar dari tubuhnya. Bahkan jika dia melihat dari kejauhan, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini adalah orang yang berspesialisasi dalam membunuh, dan memiliki kekuatan abadi. Tetapi mangsa apapun yang dia targetkan, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, akan dibunuh tanpa ampun. Dan pada saat ini, Penatua Agung Ular yang memotong ekor ular tidak diragukan lagi adalah contoh terbaik. Penatua Agung yang kehilangan ekor ular hanya berguling-guling di tanah dan secara bertahap kehilangan vitalitasnya. Tatapan Immortal Supreme bergeser dari tubuh Qing Ying dan berangsur-angsur berbalik ke arah Xiao Yan. Meskipun dikatakan tergeser dalam sekejap, Xiao Yan hampir bisa dengan jelas merasakan bahwa posisi mereka telah terungkap. Itu palsu. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan sudah ada keringat dingin di belakangnya. Meskipun dikatakan bahwa air pembunuh roh bukanlah obat mujarab, itu tidak boleh ditemukan dengan mudah. Apakah mati seperti ini? Itu terlalu tidak kompeten. Saya awalnya berpikir bahwa kekuatan fisik klan iblis jauh lebih kuat daripada manusia, dan mungkin itu akan disiksa sedikit. Namun, sepertinya itu yang terjadi sekarang. Selanjutnya, mari kita ubah cara. Bagaimana Anda ingin mati? Lebih baik mati. Immortal Supreme memandang Qing Ying yang berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, dan sama sekali tidak tergerak oleh kekuatan Qing Ying. Qing Ying melirik sesepuh besar orang ular yang terbaring di tanah saat ini, dan kemarahan sudah meningkat di hatinya. Tetapi dia tidak tahu mengapa ketika dia melihat orang ini di depannya, dia merasa bahwa kemarahan batin sudah meningkat. Benar-benar terkuras. Pihak lain tidak sengaja mengungkapkan auranya, dan godaannya benar-benar seperti batu besar yang tenggelam ke laut tanpa jejak tanggapan. Perasaan seperti ini seperti menghadapi candi masa kejayaan. Artinya, orang di depannya sangat mungkin menjadi pembangkit tenaga monster di puncak Immortal Supreme. Pada saat ini, mengandalkan kekuatannya saja tidak cukup. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu pada orang-orang ular? Qing Ying hanya merasa bahwa lapisan keringat dingin telah muncul di belakang punggungnya. Awalnya, dia merasa bahwa tembakannya sangat mudah, tetapi sekarang tampaknya semua ini telah melampaui harapannya. Pada saat ini, dia sudah merencanakan untuk melihat apakah dia bisa berkompromi. Bagaimanapun, hal besar seperti itu terjadi di antara klan iblis tidak perlu membentuk lawan yang lebih kuat saat ini. Saya, Xian Zizun yang berlawanan melirik Qing Ying, dan kemudian berkata, apakah saya lupa memperkenalkan diri? Saya pikir saya sudah terkenal. Ketika Qing Ying mendengar kalimat ini, dia benar-benar punya rencana untuk bergegas dan merobek mulut lawan berkeping-keping. Sebagai Letnan Yu Chan, kapan dia pernah mendengar kata-kata arogan seperti komandan tertinggi penjaga ras monster? Dengarkan mereka, pakai saja tanda ini, semua orang harus tahu identitas kita.
Immortal Supreme mengeluarkan lencana dari cincin dan menggantungnya di dadanya, dan kemudian berkata, meskipun itu sedikit merepotkan, setidaknya orang mati harus tahu di tangan siapa mereka mati. Setelah Qing Ying meliriknya, lencana itu dibuat dengan sangat hati-hati. Tetapi dia tidak tahu apa arti lencana itu, tetapi dia juga menebak bahwa itu adalah bukti identitas. Dan Xiao Yan melihat lencana yang tergantung. Untuk beberapa alasan, dia samar-samar merasa bahwa itu agak akrab. Dia sepertinya pernah melihatnya sebelumnya, tapi sepertinya dia tidak terlalu jelas. Adapun tujuanku, Immortal Supreme menjilat bibirnya dan berkata, aku hanya ingin menantang Bray dan Yu Chan, yang merupakan saudara kembar dari ras iblis. Siapapun bisa, tentu saja, aku tidak keberatan dengan mereka berdua, pergi bersama-sama. Hanya saja, sayangnya, tampaknya Yu Chan terbunuh sebelum saya datang ke sini. Adapun Bray, saya tidak dapat menemukan napasnya, jadi saya harus menemukan beberapa masalah dan membiarkan Bray datang kepada saya secara langsung. Orang gila sejati. Ketika mereka mendengar kalimat ini, Xiao Yan dan Xiao Tianlong merasa bahwa orang ini benar-benar gila. Baik Bray dan Yu Chan adalah pembangkit tenaga puncak dari Immortal Supreme. Jika bukan karena otak mereka, siapa yang akan langsung membunuh base camp monster Rache untuk menemukan seseorang? Oke, jangan bicara omong kosong lagi. Aku sudah membuang banyak waktu, dan aku sudah membunuh hampir semua orang. Kenapa kamu tidak membiarkan hidupmu lebih baik daripada mati? Meskipun Qing Ying merasakan tekanan yang kuat, dia masih tidak menyerah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu biarkan aku mencoba kekuatanmu. Meskipun Jenderal Yu Chan tidak lagi, itu pasti bukan siapapun yang bisa menjadi iblis. Klan itu liar, karena dia jelas tahu jarak antara keduanya. Qing Ying sudah memimpin, dia tidak ingin mengalahkan lawan, dia hanya perlu menunda waktu. Jika makhluk tertinggi abadi seperti itu dibiarkan bertindak sembarangan di antara klan iblis, kerusakan pada klan iblis akan sangat berat. Di Aula Perawan Suci, King Lin telah memberinya tugas untuk melindungi Cai Lin dan Xiao Xiao, jadi dia secara alami tidak dapat melarikan diri saat ini. Jika dia ingin melarikan diri, dia pasti akan membawa bencana ke orang-orang ular. Pada saat ini, Qing Ying hanya berharap bahwa orang ini tidak akan mengarahkan pandangannya pada orang-orang ular setelah dia menembak dirinya sendiri. Jika tidak, seluruh orang ular akan dihancurkan dalam sekejap. Apakah kamu akan bertarung sampai mati? Ini menarik, tetapi tidak peduli seberapa banyak semut melompat, sama sekali tidak ada cara untuk mengguncang gunung. Merasakan gerakan Qing Ying, sebaliknya Xian Zizun hanya berdiri di sana, diam-diam memandangi binatang itu, yang mulai berubah menjadi binatang. Qing Ying. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu ke neraka ke-18. Nada suara Qing Ying penuh amarah, dan matanya menjadi merah. Di langit yang awalnya suram, lapisan awan gelap mulai perlahan berkumpul, dan sudah ada jejak guntur dan kilat yang melonjak di langit. Napas yang sangat kuat dan keras keluar, dan tubuh Qing Ying telah menghilang, digantikan oleh raksasa. Di kepala raksasa, sebenarnya ada 9 kepala ular yang mengeluarkan huruf ular, mengungkapkan bahwa saya memiliki taring yang panjang. Penglihatan langit dan bumi, binatang aneh kuno. Itu sebenarnya adalah ular surgawi kuno yang legendaris. Xiao Tianlong melihat bentuk setelah binatang itu, dan seluruh orang gemetar. Qing Ying yang asli adalah kecantikan standar. Meskipun dia tidak sedingin dan glamor seperti Cai Lin, dia masih sangat cantik dan menawan. Tetapi saat ini, Qing Ying setelah animalisasi sangat ganas, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasakannya, paksaan yang berasal dari raksasa. Ini adalah pola ular surgawi kuno di tubuh Qing Lin. Xiao Yan memandang Qing Ying setelah animalisasi, dan dalam benaknya mau tidak mau membayangkan bahwa ketika dia bertemu Qing Lin di benua Douqi, Zhongzhou, mengandalkan 3 ular biru itu, bunga murid jiwa sisa dari seekor ular kuno telah ditaklukkan. Pada saat ini, setelah bistisasi Qing Ying, tampaknya telah menjadi ular surgawi kuno. Jadi bahkan jika dibandingkan dengan ular sanca menelan 9 warna dari Cai Lin, itu tidak akan terlalu berbeda. Sebagai letnan yang dipilih oleh Yu Chan secara pribadi, meskipun banyak orang tahu bahwa kekuatannya tidak buruk, tidak banyak orang yang tahu bahwa tubuhnya adalah ular surgawi kuno, yaitu ular surgawi kuno di mulut Xiao Tianlong. Binatang alien legendaris ini sulit ditemukan bahkan di seluruh benua. Awalnya saya pikir itu hanya Immortal Supreme biasa, tapi saya tidak menyangka itu menjadi binatang yang aneh. Jadi hidup lebih baik daripada mati, yang pasti menyakitkan bagi tuanmu. Saya sangat menantikan untuk melihat adegan tragis itu. Namun,
Meskipun dikatakan bahwa Qingying membawa dampak yang kuat setelah transformasi binatang, Immortal Supreme di depannya tidak terlalu tersentuh. Dia masih berdiri di tempat yang sama, menatap raksasa di depannya. Pecah, hancurkan. Ada suara serak dari 9 kepala, dan ekor panjang juga menyapu langsung ke tubuh Immortal Supreme, dan itu hanya menjerat Immortal Supreme dalam sekejap. Ekor ular mengerahkan sedikit kekuatan, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik orang di depannya. Tidak cukup kekuatan. Apakah ini kekuatan penuh dari ular kuno? Ini benar-benar buruk. Meskipun tubuhnya terjerat, Immortal Supreme tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan ada lapisan ki pertempuran di sekitar tubuhnya untuk melindunginya. Bahkan kekuatan ular kuno tidak bisa menghancurkannya. Pada saat ini, 2 dari 9 kepala besar ular kuno telah bertabrakan, mencoba merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Ketika kedua kepala mendekat, Immortal Supreme juga menjentikkan jari di salah satu kepala, dan kepala itu langsung dibuang, dan sudah ada lubang darah di kepala. Ular surgawi kuno memiliki 9 kepala. Jika Anda tidak menghancurkan semua 9 kepala, Anda tidak dapat membunuh mereka. Itu terlalu kuat, yang abadi tidak bisa tidak berseru. Pada saat ini, 6 kepala ular kuno lainnya semua menabrak tubuh. Selama satu kepala dapat menyerang tubuhnya, serangan kuat ular kuno sudah cukup untuk merobek tubuhnya, hancur. Namun, ketika 6 kepala bergegas menuju Immortal Supreme, sebuah paksaan besar secara bertahap menyebar dari Immortal Supreme, dan ekor ular yang awalnya terjerat di tubuhnya juga secara bertahap pada saat ini. Dirilis sisik di ekor ular juga jatuh ke tanah satu persatu. Dan kepala yang menyerang tubuhnya juga meledak. Bukannya kamu terlalu lemah, itu karena aku terlalu kuat. Bagaimanapun, bahkan ketiga bajingan itu harus memberikan 3 poin ketika mereka menghadapi Lao Su. Sebuah suara marah berteriak dari mulut Immortal Supreme. Dengan ledakan 6 kepala, seluruh udara telah ditutupi dengan lapisan kabut darah, dan seluruh langit menjadi semakin suram. Pada saat ini, 2 kepala ular surgawi kuno yang tersisa juga perlahan-lahan mengeluarkan huruf ular, tetapi tubuh besar itu tidak bisa tidak bergerak ke belakang. Terlalu kuat. Apakah ini yang terkuat di antara manusia? Melihat adegan ini, Xiao Tianlong hanya merasa tubuhnya agak dingin saat ini. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Itu adalah ular kuno. Bahkan jika itu adalah pertempuran lompatan, itu bukan tidak mungkin, tetapi mereka dipukuli dan dinonaktifkan dalam sekejap. Jika mereka menjadi sasaran, tidak mungkin untuk melarikan diri. Dan Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur lagi ketika dia melihat adegan ini. Meskipun itu bukan pertama kalinya dia melihat pertempuran seseorang yang kekuatannya melebihi dirinya sendiri, Xiao Yan masih merasa bahwa dia terlalu lemah. Bahkan jika Anda sudah luar biasa dibandingkan dengan rekan-rekan Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Anda sudah berada di atas rekan-rekan Anda. Namun, perbedaan kekuatan ini sekali lagi menghancurkan kepercayaan diri Xiao Yan. Sial, tidak ada gunanya melawan. Aku berkata bahwa jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu, dan aku akan melakukannya dengan ringan. Sisa hidupmu akan dihabiskan di tempat tidur, tanpa rasa sakit, tidak rasa, dan tidak ada apa-apa. Seorang Immortal Supreme meraih ular kuno itu. Segera, hanya 1 dari 2 kepala yang tersisa yang meledak, dan bistisasi benar-benar berakhir pada saat ini. Dan sosok yang awalnya besar secara bertahap menyusut, dan akhirnya berubah menjadi sosok berdarah. Maaf, Jenderal Yu Chan, aku tidak bisa menemanimu lagi. Masa depan klan iblis hanya bisa mengandalkan perlindunganmu. Ledakan. Sesosok terbanting keras ke tanah. Dan awan petir yang muncul di langit juga menghilang pada saat ini. Dan jejak sinar matahari menyinari lencana di dada Immortal Supreme. Dan lencana emas memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya sangat indah, tetapi terlihat lebih mempesona dengan wajah yang agak mengerikan dari Immortal Supreme itu. Aku ingat, lencana itu adalah simbol dari aliansi 4 dewa. Lencana yang hanya bisa dikenakan oleh yang kuat di atas tingkat Kaisar Abadi. Tingkat Kaisar Abadi adalah Cian. Tingkat Agung Abadi adalah perak, dan emas harus berdiri di atas 4 dewa. 4 dewa di puncak aliansi. Xiao Yan melihat lencana emas yang cemerlang dan akhirnya mengerti mengapa dia merasa akrab dengan lencana itu. Ketika Tianfu didirikan, ada banyak perkelahian dengan aliansi 4 dewa, dan hampir setiap kali Tianfu dikalahkan oleh aliansi 4 dewa. Pembangkit kekuatan dari Liga 4 Dewa seperti awan. Berdiri di puncaknya adalah 4 dewa.
Namun, empat dewa sangat misterius, dan tampaknya hanya sedikit orang yang tahu penampilan mereka yang sebenarnya. Dan Xiao Yan hanya melihat Yao Xian di aliansi empat dewa. Betapa kuatnya Yao Xian pada awalnya. Jika Xiao Yan tidak muncul di Tianfu, mungkin seluruh Tianfu akan dihancurkan. Dan orang di depannya sebenarnya adalah makhluk abadi di aliansi empat dewa. Apa itu? Sebagai kepala pasukan, bukankah seharusnya mereka semua diam di base camp mereka? Mengapa karakter yang begitu kuat muncul di klan iblis? Ketika Xiao Tianlong mendengar kata-kata Xiao Yan, dia mengingatnya di benaknya, dan kemudian berkata, aliansi empat dewa yang Anda bicarakan adalah aliansi empat dewa yang memiliki status sangat tinggi di dunia manusia Anda saat ini. Dikatakan bahwa perluasan dari aliansi empat dewa kecepatannya lebih cepat daripada negara adidaya manapun. Xiao Yan mengangguk dan berkata, itu benar, aliansi empat dewa sangat kuat. Setelah insiden di Makam Darah, semua negara adidaya mengalami kerusakan berat, dan aliansi empat dewa berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam singkat waktu, bahkan negara adidaya tidak mau menyentuh raksasa itu. Orang ini adalah puncak dari Liga Empat Dewa, tidak heran kekuatannya begitu kuat. Sungguh, apakah lencana ini lebih terkenal daripada wajahku? Ini benar-benar aneh. Sosok itu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan suara yang sangat tidak puas terdengar di telinga Xiao Yan dan Xiao Tianlong. Ketika kata-kata itu jatuh, sesosok sudah muncul di belakang Xiao Yan dan Xiao Tianlong. Bayangan sosok ramping di bawah sinar matahari jatuh di tubuh Xiao Yan, membuatnya hanya merasa kedinginan di belakangnya. Benar saja, tebakan saya benar. Pada saat itu barusan, dia sudah menemukan keberadaan mereka. Tapi, ya, sepertinya semua orang yang melihatku memakai lencana sudah mati, dan tidak ada yang menyebarkan keberadaanku. Tentu saja, tidak ada pengakuan, tidak seperti bajingan mereka. Pada saat inilah sosok itu tidak bisa tidak mengucapkan kata-kata ini. Di sisi lain, Xiao Yan dan Xiao Tianlong melompat ke depan dengan tergesa-gesa untuk menjauhkan diri dari orang ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa pihak lain membunuh mereka, hanya butuh beberapa saat. Kematian macam apa yang kalian berdua pilih? Aku masih berharap menjadi seperti dia, lebih baik mati. Xian Zizun di depannya menatap Xiao Yan dan Xiao Tianlong, dan kemudian menjadi serius. Bunuh mereka semua. Jika Anda melakukan sesuatu seperti ini, aneh ada seseorang yang mengenal Anda. Sebaliknya, lencana di tubuhmu mewakili aliansi empat dewa. Xiao Tianlong menatap Immortal Supreme. Meskipun dia mencoba mengatasi rasa takut di hatinya, dia tidak bisa menahan gemetar. Meskipun dia telah melalui banyak pelatihan, dia masih jauh lebih buruk daripada Xiao Yan. Jika dia telah mengalami penempaan di kuburan darah atau tempat manapun di kota Roh Kudus, dia tidak akan terlalu takut untuk menghadapi pemandangan seperti itu. Tetapi dia tidak memiliki cara untuk menghilangkan ketakutan semacam itu, yang belum pernah mengalami pengalaman nyata, kematian. Aku tidak ingin mati. Lagi pula, aku tidak akan pernah mati di sini. Setelah ketakutan, itu adalah kegilaan. Jadi tubuh Xiao Tianlong hampir tidak terkendali ketika dia mengucapkan kalimat ini, dan tubuhnya mulai menjadi buas. Darah milik pertempuran mengalir di tubuh semua klan-klan iblis, jadi mereka tidak akan memilih kematian yang memalukan. Bahkan jika mereka mati, mereka harus mati dalam pertempuran. Karena kamu tidak ingin mati, maka pilihlah untuk hidup daripada mati. Setelah itu Immortal Supreme mengatakan ini, dia mengulurkan tangan, dan itu hanya jatuh ke tubuh Xiao Tianlong dalam sekejap. Bistisasi juga tiba-tiba terputus, saat ini. Setelah itu, Xiao Yan bisa dengan jelas mendengar suara tulang yang patah, dan teriakan keluar dari mulut Xiao Tianlong. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Tianlong langsung jatuh ke tanah, dan napas seluruh orang melemah secara ekstrim, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Tembakannya tampaknya agak berat. Dalam hal ini, Anda mungkin akan segera mati. Namun, saya tidak punya cara untuk memperbaikinya. Anda seharusnya tidak ingin mati. Kalau begitu, saya akan mematahkan beberapa tulang utama Anda dan menyelamatkannya. Anda menarik napas. Baiklah. The Immortal Supreme memandang Xiao Yan, dan kemudian tangan kanannya juga menghela nafas ke arah tubuh Xiao Yan. Xiao Yan ingin membebaskan diri, tetapi menemukan bahwa saat ini tubuhnya telah ditimbang ribuan kali, dan tidak ada cara untuk bergerak. Semua. Biarkan tangan itu jatuh di bahunya. Apakah ini pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak Liga Empat Dewa? Panggilan. Tepat pada saat ini, angin dingin bertiup dari kejauhan dan mengenai wajah Xiao Yan.
Dan tindakan dari yang tertinggi abadi juga berhenti untuk itu, dan jejak kegembiraan telah muncul di wajah pembangkit tenaga listrik puncak ini. Akhirnya aku menemukan lawan yang membuat darahku mendidih. Tangan Immortal Supreme perlahan-lahan menjauh dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, sayang sekali aku sedang terburu-buru sekarang dan tidak memiliki kesempatan untuk mendengar darimu. Jeritan yang menusuk hati. Namun, terserah padamu untuk menjaga teman-temanmu. Jangan biarkan dia mati, atau angan-anganku untuk membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian akan gagal. Juga, cepat atau lambat aku akan datang untuk menemukan mereka milikmu. Setelah Immortal Supreme selesai mengucapkan kata-kata ini, tekanan pada Xiao Yan juga melemah pada saat ini, dan seluruh orang juga berubah menjadi sosok dan terbang ke kejauhan. Setelah paksaan itu pergi, tubuh Xiao Yan tiba-tiba kehilangan dukungannya dan jatuh langsung ke tanah, menendang dengan keras. Rasa seperti ini benar-benar tidak enak, berhadapan langsung dengan orang-orang di puncak piramida di dunia ini. Tidak ada perlawanan sama sekali. Setelah menghela nafas lega, Xiao Yan juga buru-buru mengeluarkan serangkaian obat penyembuhan dari cincin pengumpul dan membiarkan Xiao Tianlong menelannya. Tetapi tubuh Xiao Tianlong terlalu lemah saat ini, dan tidak ada cara untuk mengambilnya. Obat mujarab, tidak berguna. Xing Chen Zian, tidak berguna. Meskipun pil obat memiliki efek penyembuhan magis, mereka terbatas pada cedera tertentu. Setelah cedera melebihi batas tertentu, obat penyembuhan kelas bawah ini tidak akan berpengaruh. Oleh karena itu, obat penyembuhan kelas atas selalu menjadi jenis barang yang tidak memiliki harga pasar. Meskipun Xing Chen Zian mengatakan bahwa itu memiliki efek mempercepat pemulihan cedera, efek ini sangat jelas bagi Xiao Yan, tetapi efek penyembuhan untuk orang lain sangat buruk. Xiao Yan mencoba hampir semua cara yang dia miliki sekarang, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini, Xiao Tianlong sudah berbaring di samping Xiao Yan seperti orang vegetatif yang kehilangan keinginannya. Jika bukan karena aura samar yang masih tersisa di tubuhnya, Xiao Yan hampir bisa menilai orang ini sudah mati. Xiao Yan juga berjalan menuju karakter tingkat tertinggi abadi. Meskipun dia telah pulih ke bentuk manusia saat ini, seluruh tubuhnya sudah sedikit kabur, dan dia berubah menjadi ular kuno. Meskipun dia telah mendapatkan kekuatan peningkatan eksplosif, tapi kerusakan yang diderita juga sangat serius. Xiao Yan juga mencoba metode yang sama dengan Xiao Tianlong, tetapi hasilnya sama. Ini adalah metode milik 4 dewa dan 1 abadi, sangat kuat dan menakutkan sehingga mencekik. Xiao Yan melihat 2 orang yang tergeletak di tanah saat ini, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Sekali lagi, ketika pasangan saya terluka lagi, saya tidak berdaya. Meskipun dia telah melakukan beberapa kali lebih banyak upaya daripada yang lain, dia sekali lagi tidak berdaya di hadapan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Ledakan. Xiao Yan membombardir tanah dengan pukulan, ingin melampiaskan depresi di hatinya. Di kejauhan, beberapa sosok telah berjalan menuju sisi ini, dan mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari orang-orang ular. Patriark, sepertinya sosok yang luar biasa telah tiba. Kali ini sedikit merepotkan. Sudah ada seorang lelaki tua berjubah putih di samping Lan Xiu pada saat ini. Dia menatap mata yang jauh dengan warna ketakutan yang tebal. Meskipun dia jauh, dia masih merasa bahwa sungguh sosok yang menakutkan yang datang dengan cepat. Wajah Lan Xiu juga menjadi jelek pada saat ini. Dia melirik Yu Chan yang merobek segelnya dengan mata tertutup di kejauhan, dan tidak bisa tidak khawatir sedikit lagi. Dengan hal seperti itu, Yu Chan bisa selamat. Krisis ini seks bisa mencapai 80%, tetapi premisnya adalah Chan tidak akan diganggu. Tapi sekarang sepertinya itu tidak akan membiarkannya menyelesaikannya dengan begitu mulus. Saat ini, dengan Yu Chan sebagai pusatnya, lapisan es telah menutupi sekelilingnya, seolah-olah seluruh ruang akan membeku. Di tubuh Yu Chan, tampaknya ada sekelompok api merah darah yang terus berkedip, tetapi kelompok api merah darah ini terus-menerus padam. Dan Yu Chan juga sangat tidak teratur, terkadang sangat kuat, tetapi terkadang sangat lemah. Ada di sini. Setelah beberapa saat, Xian Zizun yang berada di samping Lan Xiu juga tegang. Aku menemukannya. Itu benar-benar mengejutkanku. Aku pikir kamu sudah mati dalam konfrontasi dengan Lord of the Blood Tomb, tapi sekarang sepertinya kamu masih hidup. Namun, tidak apa-apa, kamu bisa dianggap mati di kamarku, tangan. Ini suatu kehormatan. Dalam kehampaan, sesosok tiba-tiba muncul, melihat ke bawah pada sosok di bawah yang membuka segel itu.
Bisakah itu dilawan? Lan Xiu melirik sosok di atas langit, dan meskipun itu hanya sekilas, dia masih merasakan tekanan besar. Tapi dia juga memiliki kepercayaan pada lelaki tua di sampingnya. Orang tua ini adalah orang terkuat di garis keturunan mereka, dan sudah sangat dekat dengan puncak Immortal Supreme. Lakukan yang terbaik untuk melakukannya, bahkan puncak abadi tertinggi pun bisa bertarung. Karena itu, saat ini, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada lelaki tua di depannya. Tidak bisa menghentikannya, Blue Rai mengucapkan kata-kata ini dengan dingin. Meskipun pria kuat di depannya terlihat sangat muda, Blue Rai sudah merasakan sedikit tekanan padanya. Itu adalah tekanan yang dimiliki oleh keabadian tertinggi, dan itu bukan orang biasa. Bagaimana mungkin? Mata Lan Xiu menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian dia berkata, mungkinkah orang ini adalah giok kembar klan iblis lainnya, yang disandingkan dengan Yu Chan? Puncak abadi tertinggi. Dalam kesan Lan Xiu, di antara seluruh klan iblis mungkin hanya Bray yang memiliki kekuatan seperti ini. Tidak, dia adalah ras manusia. Blue Rai menggelengkan kepalanya, lalu melirik Yu Chan di sana dan berkata, Patriark, kali ini aku merasa merepotkan. Aku benar-benar tidak menyangka ada manusia selain kita yang ikut campur. Petik 2. Hei, ada yang salah dengan penampilannya. Jika itu masalahnya, maka biarkan aku mencoba kekuatan makanan pembukanya terlebih dahulu. Puncak abadi tertinggi yang muncul kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat Lan Xiu berada, dan kemudian tubuhnya bergerak, sedikit dan mendarat di sebelah Lan Xiu dan Blue Rai. Bermainlah denganku. Jika aku bisa memuaskanku, aku akan melepaskanmu. Jika aku tidak bisa memuaskanku, maka aku akan membunuhmu dan menghancurkanmu berkeping-keping. Dingin dan kejam, dia memandang rendah dunia seperti seorang tiran yang menguasai dunia. Hah, Blue Rai menghela nafas dan kemudian berkata, saya tidak tahu siapa yang mulia, dan keluhan apa yang kami miliki dengan yang mulia. Hanya saja ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia menggunakan kekuatan untuk mengirim paket Lan Xiu ke kejauhan. Orang di depannya benar-benar terlalu menakutkan. Begitu mereka bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Kekuatan Lan Xiu masih sulit untuk mendekati pertempuran di depannya ini. Aliansi Empat Dewa membunuh dewa. Menjentikkan helai rambut di depan dahinya, Immortal Supreme tampaknya tidak memiliki niat untuk menyembunyikan identitasnya, dan secara langsung mengungkapkan identitas langsungnya. Tentu saja, ini juga karena Immortal Supreme di depannya tidak mencapai levelnya, tapi setidaknya itu memberinya sedikit ketertarikan. Dan ketika Lan Xiu mendengar kalimat ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Itu sebenarnya peri di Aliansi Empat Dewa, keberadaan dengan kekuatan tempur tertinggi di seluruh Aliansi Empat Dewa. Siapapun memiliki kemampuan untuk membantai sekte dan memusnahkan klan, orang seperti itu akan benar-benar muncul di klan iblis, ini benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, jika Slaughter Immortal muncul di sini, apakah itu berarti bahwa seluruh aliansi Empat Dewa telah merencanakan untuk mengambil tindakan terhadap klan iblis? Dalam hal ini, air berlumpur dari seluruh klan iblis akan menjadi semakin keruh. Pada saat ini, Blue Rai juga menjadi marah di dalam hatinya. Kehancuran keluarga Lan secara alami tidak dapat dipisahkan dari intervensi dari aliansi Empat Dewa. Meskipun Empat Dewa tidak secara langsung melakukan intervensi, ada banyak orang kuat dari aliansi Empat Dewa yang dikirim. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak dapat mundur bagaimanapun caranya. Aliansi Empat Dewa, bunuh yang abadi. Lan Xiu melihat sosok yang berdiri di kehampaan, dan ketakutan di hatinya menjadi lebih kuat. Saat ini, hanya ada dua orang yang telah mengungkapkan identitas mereka di aliansi Empat Dewa, Yao Xian dan Perjudian Abadi. Yao Xian adalah yang terbaik dalam alkimia. Alkimia satu tangan tidak jauh lebih buruk daripada orang-orang besar di keluarga Yao dan Guild Alkemis. Selain itu, kekuatannya yang kuat telah meletakkan dasar bagi perluasan seluruh aliansi Empat Dewa. Orang lain adalah peri judi, yang juga seorang pria tingkat monster. Baginya, apapun bisa menjadi taruhan, dan karakternya berubah-ubah. Suatu ketika karena suatu perjudian, pihak lain kalah dalam perjudian tetapi ingin memutuskan kontrak, dan akhirnya seluruh keluarga dimusnahkan oleh peri judi. Oleh karena itu, nama peri judi semalam bergema di seluruh benua penciptaan. Dan sekarang, orang di depannya adalah orang yang sama dengan kedua monster itu, dan kali ini dia memang diincar oleh pria yang luar biasa. Hanya pada saat inilah Lan Xiu mengerti mengapa Immortal Sovereign-nya bisa langsung mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Lawan dengan level monster itu hanya bisa dilawan oleh monster dengan level yang sama.
Namun, saat ini, dia juga diam-diam bersukacita. Untungnya, dia bisa memutuskan untuk melepaskan segelnya sebelumnya. Jika Yu Chan bisa memulihkan kekuatannya tepat waktu, kemudian menghadapi monster seperti itu, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Tidak peduli apa, Anda harus bertahan sampai saat itu. Jika tidak, semua orang akan mati di sini. Melihat pemandangan di langit, Lan Xiu mengepalkan tangannya erat-erat, bersorak untuk Immortal Supreme di langit. Itu di luar dugaannya bahwa pertempuran sengit di langit tidak muncul, keduanya hanya saling menatap, dan paksaan tak terlihat telah berlalu dari langit. Ini adalah, Lan Xiu merasakan tekanan yang sangat mendesak, dan kemudian berkata dengan terkejut, ini, kekuatan ketiga telah tiba. Dalam persepsi Lan Xiu, sudah ada sosok yang bergegas ke sisi ini, meskipun jauh lebih sedikit dari Slaughter Immortal, itu masih membuat orang merasa sangat ketakutan. Aku menemukannya, Chan, itu benar-benar tidak mati. Namun, aku akan mengambil nyawamu. Sosok dalam kehampaan terus membesar dari kejauhan, dan akhirnya muncul di bidang penglihatan Lan Xiu. Hanya dengan pandangan sekilas, Lan Xiu sudah mengingat sosok ini. Orang inilah yang membawa tiruan dari makam penguasa darah keras iblis. Awalnya mengira mereka telah meninggalkan klan iblis, tetapi sekarang tampaknya pihak lain tidak meninggalkan klan iblis sama sekali. Setelah merasakan napas Yu Chan, saya juga bergegas pada saat ini. Mati. Mata Yuming menyapu seluruh tubuh Yu Chan. Tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Jadi ketika dia baru saja menemukan posisi Yu Chan, dia langsung meluncurkan serangannya yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Dia mengikuti King Lin dan yang lainnya di sepanjang jalan dan menemukan jejak Yu Chan. Jadi setelah menemukan jejak Yu Chan, dia langsung meningkatkan kecepatannya dan meninggalkan King Lin dan yang lainnya, hanya untuk menyelesaikan tambalan terakhir ini. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika dia tidak membunuh Yu Chan, maka ketika King Lin dan yang lainnya datang, akan sangat sulit untuk membunuh Yu Chan dengan satu musuh dan dua. Ketika Lan Xiu bereaksi, sudah terlambat untuk mengambil tindakan apapun, dan dengan kekuatannya, sulit baginya untuk campur tangan dalam tindakan Immortal Supreme. Dan King Xuan, yang bergegas dari kejauhan, melihat pemandangan di depannya, dan wajahnya sangat jelek. Sulit untuk menemukan Yu Chan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diikuti oleh seseorang, dan dia bahkan membunuhnya sebelum mereka. Aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Mata King Xuan berubah merah darah. Yu Chan sekarang menjadi harapan seluruh klan iblis, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yu Chan, dia juga merasakan kelemahannya saat ini. Itu sebabnya saya menjadi sangat cemas ketika saya melihat Netherworld bergerak. Namun, saat ini, dia hanya bisa melihat burung phoenix hitam legam itu dengan tak berdaya menghantam tubuh Yu Chan. Karena sekarang Yu Chan berada dalam kontak penuh dengan segelnya, dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan dunia luar. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan Lan Xiu melindunginya. Phoenix hitam legam telah merobek seluruh ruang, dan ketika dia hendak mencabik-cabik tubuhnya, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, dan dia menjentikkan jarinya dan mendarat di yang ada di depannya. Dari Phoenix yang mengancam segera menghilang ke dalam ketiadaan. Sudah lama sejak tidak ada yang berani merampok mangsaku. Kamu benar-benar berani. Karena kamu sangat ingin pamer, biarkan aku mencoba melihat seberapa kuat kamu. Pada saat ini, sosok di depan Yu Chan tidak lain adalah Slaughter Immortal yang tiba di sini lebih dulu. Adegan ini tiba-tiba mengejutkan semua orang, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar akan bergerak. Siapa kamu? Kamu benar-benar berani menghalangi urusanku. Yu Ming menatap orang di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung memarahi. Hanya ada satu kesempatan dan dia diganggu olehmu. Bisa dibayangkan betapa tertekannya dia di dalam hatinya. Begitu King Lin membawa seseorang ke sana, akan sulit baginya untuk membunuh Yu Chan lagi. Dan Lucian menatap Yu Ming dan menjilat bibirnya. Saya hanya menggunakan satu tangan. Jika Anda menang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda kalah, maka saya akan mengambil nyawa Anda. Killing Immortal berdiri di tempat, hanya mengulurkan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakangnya. Jika orang biasa yang mengatakan ini, maka Lan Xiu hanya merasa bahwa dia akan sangat arogan, tetapi kalimat ini keluar dari mulut Killing Immortal dan sepertinya sudah biasa. Tidak peduli seberapa kuat Yu Ming, dia masih menjadi yang tertinggi abadi tingkat menengah, dan itu juga karena kekuatan Lord of the Blood Tome sehingga dia dapat melukainya secara serius, serta pengekangan besar Tianhuo pada dirinya. Tapi Slaughter Immortal tidak memiliki batasan ini.
Dan ketika Killing Immortal memblokir Netherworld, ketiga sosok itu juga dengan cepat mendarat di sebelah Yu Chan, dan itu adalah sisik biru. Mereka akhirnya menghela napas lega ketika melihat Yu Chan. Untungnya, dia masih hidup. Jika dia ada di sana, maka mereka masih memiliki peluang besar untuk menang melawan Bray. Hanya saja ketika mata mereka tertuju pada Immortal Supreme di depan Nether, mereka tidak tahu mengapa mereka tidak memiliki rasa terima kasih, tetapi malah memiliki ketakutan yang mendalam. Pada pria kuat yang menyelamatkan Yu Chan ini, mereka merasa untuk tekanan besar. Dengan munculnya ketiga sosok itu, Lan Xiu akhirnya menghela napas lega, tapi itu hanya napas lega. Meskipun ada dua Immortal Supremes di antara tiga orang yang datang ke sini, mereka masih jauh lebih buruk daripada Slaughter Immortal. Namun, ini setidaknya memperkuat chip timnya. Dan saat ini, melihat Netherworld yang berhadapan dengan Killing Immortal, mata Lan Xiu juga memiliki sedikit kejutan. Tidak ada keraguan bahwa Nether adalah kuburan darah, tetapi Slaughter Immortal benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Nether, yang sampai batas tertentu telah melebihi harapannya. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatan di belakang aliansi empat dewa pasti akan menjadi kuburan darah, tetapi sekarang tampaknya itu bukan orang di kuburan darah. Kalau tidak, Slaughter Immortal tidak akan bisa menyerang Netherworld sama sekali. Namun, ini juga menyelubungi identitas Liga Empat Dewa dengan warna misterius. Munculnya aliansi empat dewa terlalu mendadak, jika tidak ada dukungan di belakangnya, itu mungkin tidak mungkin. Tampaknya ini bukan waktunya untuk mengungkap rahasia sebenarnya dari aliansi empat dewa. Dan Netherworld bergidik entah kenapa saat dia melihat Slaughter Immortal berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Orang yang dapat dipilih oleh Lord of the Blood Tome secara alami bukanlah orang bodoh, bahkan jika dia dihina oleh Slaughter Immortal, ada amarah yang membara di dadanya, tetapi dia akan segera tenang secara bertahap. Situasi saat ini benar-benar di luar kendalinya. Belum lagi kekuatan tak terduga dari pria di depannya. Hanya dua Immortal Supremes di samping King Lin sudah cukup untuk membuatnya hancur, dan tidak ada harapan untuk membunuh Yu Chan. Lebih baik mundur untuk saat ini, dan kemudian mencari peluang lain. Yang mulia lebih unggul, saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya bukan lawan Anda. Saya bersedia mengakui kekalahan, dan pada saat yang sama bersumpah bahwa saya tidak akan pernah ikut campur dalam urusan Anda lagi. Tolong biarkan saya pensiun sementara. Slaughter Immortal membungkuk sedikit. Orang ini benar-benar licik seperti rubah. Lan Xiu menunjukkan sedikit rasa kasihan ketika dia mendengar kata-kata Yuming. Jika Yuming benar-benar tersapu oleh kemarahan untuk sementara waktu dan langsung melawan pembantaian abadi, maka dia dapat disingkirkan oleh tangan pembantaian abadi. Tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan seperti itu. Ketika Lucian mendengar kalimat ini, dia mengangguk dan berkata, "Kamu masih tahu urusan saat ini. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa pergi." Ketika Yuming mendengar kalimat ini, dia sangat gembira. Selama dia pergi dari sini, dia akan kembali ke klan iblis dan melepaskan Bray. Dengan Bray di punggungnya, dia setidaknya tidak perlu menghadapi serangan dari pembangkit tenaga listrik seperti itu secara langsung. Ketika Yuming berbalik, cahaya terang melintas, dan pedang panjang yang dipadatkan dari Douki melewati tepat di belakang Yuming, dan darah merah cerah memercik tepat di depan mata Yuming. Yuming menyaksikan pedang itu melewati pedang panjang itu, dadanya tidak percaya bahwa adegan ini nyata. Namun, Yuming juga orang yang tegas. Begitu dia menggertakkan giginya, dia membanting telapak tangannya ke pedang panjang, dan segera pedang panjang itu ditembak dan terbang keluar olehnya. Kemarahan yang mengamuk telah meningkat. Dia selalu yining orang lain, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kali ini dia benar-benar dibekap oleh orang lain, dan dia adalah seorang pria yang kekuatannya jauh melampaui dirinya sendiri. Dan adegan yang tiba-tiba ini membuat King Lin dan yang lainnya bercampur dengan kegembiraan dan kesedihan. Kegembiraannya adalah bahwa orang yang ingin melakukan sesuatu pada Yu Chan dihukum. Kesedihannya adalah mereka akan bertemu dengan orang yang begitu kuat secara ekstrim, tetapi itu sangat sulit. Orang-orang yang berubah-ubah. Di lain waktu, mungkin mereka akan melawan orang ini. Apakah tubuhmu cukup tahan lama? Namun, aku tidak tahu berapa banyak trik yang bisa kamu pegang. Selain Xian melihat pemandangan ini dan mengarahkan jarinya ke lutut Yu Xing. Tiba-tiba, lubang darah muncul langsung di tubuh Yu Xing. Apakah kamu tidak takut diejek oleh orang lain karena melakukan hal yang tercela dan tidak tahu malu dalam kapasitasmu? Yuming menutupi lukanya dan mengucapkan kalimat ini meskipun kesakitan.
Dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya, dan dia tidak takut bahkan dalam menghadapi monster dengan level yang sama. Tetapi di depan pria yang menakutkan ini, dia hanya merasa bahwa tubuhnya seperti lumpur, rapuh. Killing Immortal melirik Netherworld dan berkata, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan menyesalinya. Juga, apakah Anda pikir saya akan membiarkan orang-orang di sini menyebarkan masalah ini? Hanya kalimat ini yang jatuh di telinga semua orang seperti guntur. Pada saat ini, King Xuan, yang berdiri di belakang Killing Immortal, diam-diam membangkitkan semangat juangnya. Ini adalah pria yang sangat menakutkan. Kengerian itu membuat orang merasakan ketakutan yang mendalam. Tetapi dengan punggungnya sekarang, dan jaraknya sangat dekat, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyingkirkan orang ini jika dia bergerak. Hanya saja ketika King Xuan hendak bergerak, sesosok berdiri di depan King Xuan dan menggelengkan kepalanya padanya. Apa yang kamu bercanda itu adalah Supreme Immortal Supreme. Bahkan jika King Xuan mencoba yang terbaik untuk keluar semua, sama sekali tidak mungkin untuk menyakiti orang ini sedikit pun, tetapi itu akan menyebabkan hati membunuh Slaughter Immortal. Cara terbaik saat ini adalah dengan menonton adegan ini secara perlahan dan mencoba untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Jika ada orang lain yang dapat mengubah situasi saat ini, maka hanya ada satu orang yang berada di ketinggian yang sama dengan Slaughter Immortal. Pada saat ini, Netherworld memandang Slaughter Immortal, dan napasnya menjadi cepat. Kartu hall-nya sudah digunakan selama pertempuran dengan Yu Chan, dan tidak mungkin Lord of the Blood Tome datang untuk kedua kalinya. Tetapi jika dia mati di sini, dia akan benar-benar tidak mau. Apa yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan sedikit kehidupan bagi diri Anda sendiri? Dan Slaughter Xian melirik Netherworld dan berkata, apakah ini kekuatan penuhmu? Jika itu masalahnya, maka semuanya berakhir. Nada membunuh Immortal memiliki niat membunuh yang kuat, dan kemudian mengarahkan jarinya ke kepala Yuming, dan Yuming juga memilih untuk meledak pada saat ini. Pada saat ini, hanya penghancuran diri yang bisa memperjuangkan sedikit kehidupan untuk dirinya sendiri. Setelah penghancuran diri, Anda hanya membutuhkan kekuatan jiwa Anda sendiri untuk melarikan diri dari sini dengan lancar. Kemudian mengandalkan kekuatan gaib pria kuat itu pasti akan membantu Anda memulihkan tubuh Anda. Melihat adegan ini, King Xuan dan Blue Rai tidak ragu untuk memadatkan ki pertempuran mereka untuk membentuk lapisan penghalang pertahanan ki pertempuran di depan mereka untuk menahan dampak ini. Sementara Killing Immortal berkata dengan dingin, ini benar-benar keras kepala, bahkan jika itu tidak berhasil. Jika kamu meledakkan dirimu sendiri, kamu tidak akan menyakitiku. Menghadapi guncangan, Slaying Immortal hanya berdiri di sana, membiarkan badai energi melahapnya. Dan setelah penghancuran diri berakhir, tubuh jiwa telah melarikan diri ke kejauhan sambil mengambil keuntungan dari kekacauan di sini. Di tengah badai, Killing Immortal melihat pemandangan ini dan tidak bergerak lagi. Ini adalah kekuatan tingkat tertinggi abadi puncak. Meskipun dikatakan bahwa Slaughter Immortal bisa mendapatkan makhluk tertinggi abadi begitu cepat, ada alasan untuk serangan diam-diam dari belakang. Tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi. Menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Kematian Yuming membuat mereka bernapas lega, tetapi ketika Lucian mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang di depan mereka, mereka hanya merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Gagasan mengandalkan hantu untuk menunda waktu juga hancur pada saat ini. Giliranmu selanjutnya, aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Jika ada di antara kamu yang bisa bertahan sedikit lebih lama, aku mungkin menyelamatkan hidupnya. Membunuh Xian menyentuh hidungnya dan mengungkapkan senyum. Adegan tadi tidak memakan banyak untuknya, jadi dia tidak berhenti terlalu banyak dan hanya mengarahkan matanya ke sekelompok orang di depannya. Melihat adegan ini, King Xuan dan Yue Binghan sudah berdiri di depan King Lin, tetapi tubuh mereka sedikit gemetar. Kekuatan mereka masih sedikit lebih buruk daripada Netherworld, bahkan di bawah serangan Killing Immortals. Sulit bagi Netherworld untuk bertahan hidup, apalagi mereka. Pada saat ini, tidak diragukan lagi bahwa cahaya biru berada di bawah tekanan terkuat, dan ada perubahan pada wajah tua itu. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini mungkin masih bisa melawan jika pemimpin keluarga Lan ada, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuh Yu Chan jauh lebih stabil, tetapi api langit yang ditinggalkan oleh Lord of the Blood Tome di tubuhnya terlalu menakutkan. Dia sendiri adalah atribut es, dan pengekangan ini juga semakin banyak, kuat, jadi dia masih butuh waktu lama untuk pulih. Apa yang harus dilakukan? Melihat adegan ini, wajah Lan Xiu menjadi lebih cemas.
Pada saat ini, jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk berhadapan langsung dengan Slaughter Immortal. Meskipun tidak hanya ada satu Immortal Supreme di garis keturunannya, tetapi yang ini adalah yang terkuat. Jika dia jatuh ke tangan Slaughter Immortal, maka keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Membunuh tatapan Immortal menyapu cahaya biru, dan kemudian mendarat di tubuh King Xuan, mengungkapkan sedikit kejutan, apakah itu binatang lain. Baru saja selesai menyiksa ular kuno, dan sekarang satu lagi telah muncul, sungguh kebetulan. Dalam hal ini, jadi mari kita mulai denganmu. Dan ketika kata-kata Killing Immortal jatuh, King Xuan hanya merasa pikirannya tenggelam dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan dengan adikmu?" Di ular kuno, King Ying adalah satu-satunya di seluruh klan iblis, jadi ketika King Xian mendengar kalimat ini dari Slaying Immortal, hal pertama yang dipikirkan King Xuan adalah saudara perempuannya. Itu masalahnya, aku tidak membunuhnya. Membunuh Xian merentangkan tangannya, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, sementara King Xuan dan yang lainnya jelas lega, sementara Killing Xian menambahkan, biarkan saja dia hidup. Lebih baik untuk mati. Tiba-tiba King Xuan, yang awalnya merasa lega, memiliki aura pembunuh yang mencengangkan. Sepasang mata juga menjadi merah darah, dan semangat juang di tubuh tidak dapat ditekan, dan seluruh orang itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Dan Yue Binghan memegang tangan King Xuan dan menekan kekuatan dalam dirinya. Dengan cara ini kamu bisa bermain lebih lama, mungkin kamu bisa bertahan sampai dia kembali. Lucian melirik Yu Chan, lalu berkata dengan ekspresi ringan di sudut mulutnya. Secara alami, mereka tahu tujuan orang-orang ini, jadi mereka membongkarnya tanpa ragu-ragu. Seluruh ruang juga ditekan oleh kata-kata Killing Immortal, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang mau mengambil tindakan terhadap Killing Immortal. Sekali ditembak itu berarti jalan buntu. Hei, apakah kalian semua begitu takut mati? Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, Killing Immortal mengarahkan tangannya ke Yu Chan. Adegan ini tiba-tiba membuat beberapa orang cemas. Tuan pembunuh abadi, Yao Xian mengirim saya untuk mengundang Anda kembali. Pada saat ini, sebuah kalimat muncul di sini. Ketika Blue Rai dan King Xuan mendengar kata-kata ini, ada secercah harapan di hati mereka yang putus asa. Tidak jauh dari kerumunan, ada sosok yang berdiri di sana, diselimuti jubah hitam, memancarkan warna misterius yang kental. Benar saja, ketika kata-kata ini jatuh, Lucian juga menghentikan gerakan di tangannya, memandang pria berbaju hitam itu dan berkata, "Siapa kamu? Kamu berani menyembunyikan identitasmu di depanku." Saat kata-kata Killing Immortal jatuh, sosok itu juga melepas jubah hitam. Itu adalah pria parubaya yang sangat biasa. Tetapi ketika dia melihat Killing Immortal, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Lord Slaughter, penjahatnya adalah kepercayaan Lord Diaosian. Kami orang dewasa ingin meminta Lord Slaughter untuk membantu kami dengan beberapa hal yang merepotkan. Itu pasti membuat Lord Slaughter berani tertarik. Setelah membuka jubahnya, sosok itu menatapnya. Membunuh Immortal dengan hormat berkata, "Wah, menarik. Bukankah pria itu biasanya memandang rendah dia? Dia sebenarnya meminta bantuanku, tapi aku tidak berani tertarik, jadi aku tidak akan pergi." Membunuh Immortal melirik Raja Abadi, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Yu Chan lagi. Lord Killing Immortal, masalah ini terkait dengan Paviliun Gelap. Diperkirakan kita akan melawan Paviliun Gelap. Ini seharusnya membuat orang dewasa berani tertarik. Ketika kalimat ini jatuh, tidak ada ketakutan di mata Lucian tetapi kegembiraan yang kuat. Itu benar, jika itu masalahnya, ayo pergi. Setelah Killing Immortal selesai mengatakan ini, dia benar-benar tidak peduli dengan sisi ini dan berubah menjadi bayangan hitam dan terbang ke kejauhan. Dan ketika Killing Immortal pergi, semua orang melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega, berita ini terlalu tepat waktu. Jika bukan karena kedatangannya, mungkin semua orang akan mati di sini. Dan ketika Raja Abadi melihat pemandangan ini, dia juga membungkuk sedikit ke arah Yu Chan dan terbang ke arah di mana pembantaian abadi menghilang. Adegan ini sangat rahasia, bahkan King Xuan dan Yue Binghan tidak memperhatikan adegan ini. Hanya Lan Xiu, yang telah menyaksikan seluruh situasi, menyaksikan gerakan kecil ini. Kakak, setelah sadar kembali, seluruh tubuh King Xuan menjadi gemetar, dan dia terbang ke satu arah tanpa ragu-ragu. Kakak perempuan itu mengawal Cailin dan Xiao Xiao pergi. Tidak diragukan lagi, tempat yang paling mungkin muncul adalah orang ular. Saat ini, dia hanya ingin memastikan situasi orang ular.
Dan Yue Binghan juga datang ke sisi Yuchan pada saat ini untuk memeriksa luka-lukanya, dan kemudian berkata kepada Blue Rai dan mereka, "Manusia, apa niatmu untuk memasuki klan iblis kami secara pribadi? Ada Slaughter Immortal di sini sekarang." Mereka tidak bertanya, dan sekarang saatnya untuk bertanya. Sebelum Anda bertanya kepada kami, Anda juga harus memberi tahu saya mengapa Yang Mulia ada di sini. Lan Xiu memalingkan muka dari tubuh Yue Binghan dan mendarat di tubuh King Lin. Untuk Slaughter Immortal, hanya pembangkit tenaga puncak yang menarik. Di depan yang kuat, semua yang lemah akan secara otomatis diabaikan. Dan Lan Xiu telah melakukan kontak dengan klan iblis sebelumnya, dan dia juga tahu siapa Santo klan iblis itu. Karena itu, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa Scientist of the Monster Rache muncul di sini. Sebagai orang dengan status tinggi di klan iblis, orang suci itu tidak akan pernah meninggalkan tanah suci klan iblis jika tidak ada yang istimewa darinya. Dikombinasikan dengan serangan sebelumnya pada Yuchan, Lan Xiu sudah menebak sesuatu dengan samar. Tapi bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa mempercayainya. Jika itu benar-benar yang kupikirkan, maka situasi klan iblis menjadi sangat tak tertahankan. Setelah Yue Binghan mendengar Lan Xiu menunjukkan identitas King Lin, dia menggertakkan giginya. Jika saja Lan Xiu sendirian, maka dia secara alami tidak perlu takut. Ambil tindakan, maka tidak ada cara untuk melindungi keamanan King Skale. Dan King Lin memandang Yue Binghan, dan kemudian matanya tertuju pada tubuh Yuchan, dan sepasang mata yang indah secara bertahap mengerti sedikit. Karena Tuan Muda mengenali identitasku, maka kamu pasti sudah mendengar tentang klan iblis. Memang, perubahan drastis terjadi di tanah suci klan iblis kita, dan orang-orang yang dipimpin oleh Bray melancarkan kudeta. King Lin Chong Yue Binghan dia berjalan keluar dari belakang, dan kemudian berkata, "Sebagai orang suci dari klan iblis, saya bahkan dapat mengatakan bahwa saya melarikan diri dari tempat suci klan iblis." Yang Mulia, Yue Binghan terkejut ketika dia melihat pengungkapan sembrono King Lin tentang semua hal yang terjadi di tanah suci ras monster yang dapat dianggap sebagai rahasia besar. Jika masalah ini diberitahukan kepada manusia, manusia pasti akan melakukannya jika Anda manfaatkan itu, maka seluruh klan iblis akan jatuh ke dalam bencana. Dan King Lin melambaikan tangannya dan berkata, "Sejak kamu datang ke klan iblis, kamu harus datang dengan suatu tujuan. Tidak peduli apa tujuanmu, perselisihan sipil klan iblis seharusnya tidak menjadi hal yang baik untukmu. Jika kamu bersedia melakukannya bantu aku sekali, maka jika permintaanmu tidak merugikan kepentingan dasar klan iblis aku bisa mempertimbangkannya." King Lin memandang Lan Xiu dengan ekspresi antisipasi di antara alisnya. Di sisi lain, Yue Binghan bahkan lebih ketakutan. Bahkan jika dia tahu bahwa King Lin punya rencana untuk berteman dengan manusia, ide King Lin terlalu berani. Bekerja sama dengan manusia, ini pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh klan iblis selama hampir 1000 tahun. Ketika Yue Binghan ingin terus memblokir, King Lin sudah berkata, "Komandan Binghan, apakah menurut Anda kekuatan kita saat ini cukup untuk melawan Bray? Atau apakah Anda berpikir bahwa Bray akan berbelas kasih dan berubah pikiran dan menjadi orang baru?" Ketika kata-kata ini jatuh, bibir Yue Binghan yang sedikit terbuka juga tertutup. Ya, pada titik ini, mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Meskipun dikatakan bahwa Yuchan masih mati dalam pertempuran saat dia diadili, itu masih jauh lebih buruk ketika menghadapi Bray. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, jika orang di depan orang dengan penjaga tertinggi dari keabadian bersedia membantu mereka, itu akan sangat membantu ketika menghadapi Bray. Namun, fakta bahwa klan iblis yang bermartabat telah direduksi ke titik di mana mereka harus bergantung pada kekuatan manusia masih membuat Yue Binghan merasa sangat sedih. Jika itu masalahnya, maka semuanya akan diputuskan oleh Yang Mulia Gadis Suci. Yue Binghan berkata setelah memberi hormat sedikit kepada King Lin, "Namun, manusia, saya menyarankan Anda, jangan terlalu sombong. Klan iblis kami pasti tidak diizinkan untuk diganggu olehmu." Petik 2. Pendapat Yue Binghan tentang manusia masih cukup besar, terutama setelah pencegahan Slaughter Immortal, tetapi dia masih tidak mau melepaskan harga dirinya. Patriark ini benar-benar aneh. Semua orang di klan iblis memiliki prasangka besar terhadap manusia, tetapi hanya gadis suci yang tampaknya tidak memiliki pendapat besar tentang manusia. Ini benar-benar aneh. Berjalan menuju Yuchan, Blue Rai tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah pada Lan Xiu. Meskipun orang suci ini sudah lama tidak memimpin klan iblis, dia telah mengembangkan temperamen yang dimiliki seseorang, dan sikapnya terhadap manusia tidak sama dengan klan iblis lainnya.
Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sangat sulit untuk membayangkan bahwa akan ada wanita suci seperti itu dalam ras monster yang memusuhi manusia. Lan Xiu memalingkan muka dari King Lin, dan kemudian berkata, ini memang agak tidak terduga. Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah, apakah ada kebetulan seperti itu di dunia? Itu terjadi pada saat kritis aliansi empat dewa muncul, rakyat. Dan kalimat ini juga membuat tubuh Blue Ray mandek untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, Patriark berarti. Seharusnya, mungkin seperempat jam, mungkin 1 jam, mungkin selamanya, kuncinya tergantung pada kapan orang tersebut dapat bereaksi. Mata Lan Xiu melihat ke tempat di mana Killing Immortal menghilang, dan dia hanya bisa menghela nafas. Tarik napas. Selama kekuatan Yu Chan tidak pulih, itu berarti bom waktu Killing Immortal pada akhirnya akan meledak suatu hari nanti. Di luar klan ular, kakak menurut berita kami, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang abadi itu benar-benar telah pensiun. Terlebih lagi, Jenderal Yu Chan telah menilai bahwa tidak ada yang terjadi. Di depan Xiao Yan, sesosok dengan sedikit kegembiraan menghormati sosok di samping Xiao Yan, tetapi wajahnya sudah menunjukkan sedikit kegembiraan. Tragedi di klan iblis ini akhirnya sepertinya bisa menggambar berhenti total. Dan tubuh Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merosot ke tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ini hanya sementara. Jika dia menyadarinya, maka Anda akan membayar harga yang lebih mahal. Anda harus bersiap sesegera mungkin. Petik 2. Ada juga seorang wanita di samping Xiao Yan. Tubuh dan identitas wanita itu memikat, dan orang-orang tidak bisa menahan nafsu. Dan orang ini secara alami bukan orang lain, tetapi Mawar Ungu yang telah memiliki beberapa hubungan dengan Xiao Yan. Awalnya, dia tidak berada di klan iblis, tetapi karena Santo Iblis kembali ke klan iblis, dia juga kembali ke klan iblis. King Ying meninggalkan orang ular untuk waktu yang lama dan tidak kembali, dan orang ular secara alami akan membiarkan orang keluar untuk memeriksa. Ketika Zeros menemukan King Ying, dia merasa sedikit ketakutan bahkan jika dia dikenal kejam. Sayang sekali kamu bisa menemukan solusi seperti itu. Namun, jika kamu bisa mengulur waktu untuk Jenderal Yu Chan, maka aku tidak akan ragu untuk mengambil seluruh ras manusia ular. Kurasa dia juga berpikir begitu. Zimei Mei melirik di Xiao Yan setelah itu. Dia berkata, ayo, ikut aku. Ini adalah izinmu untuk memasuki orang-orang ular. Zeros melirik Xiao Yan, dan matanya menjadi lebih mengerikan. Secara alami, Raja Abadi itu tidak dikirim oleh Yao Xian, tetapi seseorang dari klan ular, yang dikirim setelah beberapa penyamaran. Dan Xiao Yan yang datang dengan ide ini, meskipun tidak jelas berapa lama mereka bisa menyembunyikannya, ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Ini adalah metode umum di medan perang untuk menjaga tentara dan mobil. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.